Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 14 lukisan membongkar rahasia wajah para nabi. Nomor 4 ada Nabi Muhammad. Kisah Heraklius mewarisi pusaka Nabi Daniel yang berisi gambar para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Disampaikan Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan dinukil oleh Ibnu Katsir saat menafsirkan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157. Peristiwa ini terjadi pada era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kala itu Khalifah mengirim Hisham ibnul As al-Umawi dan seorang yang lain untuk menemui Raja Romawi yaitu Heraklius. Misinya adalah mengajak sang raja masuk Islam. Mereka berdua pun berangkat. Sesampainya di Al-Ghautah, bagian dari kota Damaskus, mereka turun istirahat di perkampungan Al-Jabalah Ibnul Ayham Al-Ghassani. Lalu mereka pun menemui Al-Jabalah. Pada saat itu, Al-Jabalah berada di atas singgasananya. Pada awalnya Al-Jabalah hanya mengirim utusan untuk menjumpai Hisham dan kawannya itu. Demi Allah, kami tidak akan berbicara kepada utusanmu. Sesungguhnya kami diutus hanya untuk menemui raja kalian. Jika kami diberi izin untuk masuk, maka kami akan berbicara langsung dengannya. Dan jika tidak, kami tidak akan berbicara kepada utusannya. Kemudian utusan Jabalah ibnu Ayham kembali kepadanya dan menceritakan segala sesuatunya kepadanya. Akhirnya Hisham dan rakannya pun diberi izin untuk menemuinya. Lalu Jabalah berkata, "Berbicaralah kalian." Hisham pun berbicara, menyerunya untuk memeluk agama Islam. Ternyata Jabalah memakai pakaian hitam. Maka Hisham bertanya kepadanya, "Pakaian apakah yang engkau kenakan itu?" Jabalah menjawab, "Saya memakainya dan saya telah bersumpah bahwa saya tidak akan meninggalkannya sebelum mengusir kalian dari negeri Syam. Majelismu ini, demi Allah, akan benar-benar kami rebut dari tangan kekuasaanmu, dan sesungguhnya kami akan merebut kerajaan rajamu yang paling besar, insya Allah. Hal ini telah diberitakan kepada kami oleh Nabi kami, yaitu Muhammad SAW, ujar utusan tersebut. Jabalah pun mengatakan, "Kalian bukanlah mereka. Bahkan mereka adalah suatu kaum yang puasa siang harinya dan sholat pada malam harinya. Maka bagaimanakah cara puasa kalian?" Utusan Nabi itu pun bercerita cara puasanya. Wajah Jabalah pun menjadi hitam marah dan berkata, "Berangkatlah kalian." Jabalah menyertakan seorang utusan bersama Hisham dan rakannya untuk menghadap kepada Kaisar Romawi. Mereka berangkat dan ketika sudah dekat dengan ibu kota, berkatalah salah seorang utusan Jabalah, "Sesungguhnya hewan kendaraan kalian ini dilarang memasuki ibu kota kerajaan. Jika kalian suka, maka kami akan membawa kalian dengan kendaraan kuda dan begal." Utusan Khalifah Abu Bakar ini pun menjawab, "Demi Allah, kami tidak akan masuk melainkan dengan memakai kendaraan ini." Kemudian orang utusan Jabalah mengirimkan kurirnya kepada Kaisar untuk menyampaikan bahwa para utusan kaum muslimin menolak peraturan tersebut. Akhirnya Raja Romawi memerintahkan kepada kurir itu untuk membawa mereka masuk dengan kendaraannya. Mereka pun masuk ke dalam ibu kota dengan menyandang pedang hingga sampailah mereka pada salah satu gedung milik Kaisar. Lalu mereka istirahatkan unta kendaraan mereka pada bagian bawahnya. Bahkan dalam sebuah riwayat pun Heraklius mengundang Abu Sufyan paman Nabi Muhammad SAW untuk menyelidiki secara langsung tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah SAW. Di pertemuan ini Hercules meyakini jika Nabi Muhammad SAW memang utusan Allah yang diceritakan dalam Alkitab. Ia berkata kepada Abu Sufyan bahwa Muhammad dan pengikutnya akan menguasai dunia. Raja pun meminta para utusan Nabi untuk menginap di istana. Di malam hari, Hercules membawa mereka ke tempat rahasia, sebuah kamar
terbuat dari emas yang di dalamnya terdapat pintu-pintu kecil. Setiap pintu kecil itu pun dibuka. Terpampang sebuah lukisan yang memamerkan wajah para nabi. Para sahabat itu pun terkejut. Adapun wajah para nabi tersebut adalah: pintu pertama menunjukkan wajah Nabi Adam alaihissalam. Saat pintu pertama dibuka, terbentanglah selembar kain sutra berwarna hitam dengan gambar yang dibentuk dari warna merah. Gambar seorang pria, matanya besar, punggungnya lebar, dan lehernya panjang. Ia tidak berjenggot dan terlihat tampan. Inilah bentuk rupa wajah Nabi Adam alaihissalam. Di pintu kedua ada Nabi Nuh alaihissalam. Di pintu kedua, sutra hitam itu menunjukkan seorang pria berambut ikal, matanya sedikit kemerahan, dan tampak gagah dengan jenggot yang rapi. Inilah gambar Nabi Nuh alaihissalam. Pintu ketiga pun dibuka. Para sahabat melihat gambar pria dengan kulit yang sangat putih, matanya indah, dahinya licin, pipinya tirus dengan janggut putih. Lukisan itu menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang tersenyum. Para sahabat pun kembali terkejut ketika pintu keempat dibuka. Sebuah sutera putih dibentangkan. Wajah yang tertara di lukisan itu sangat mereka kenal hingga mereka pun menangis. Hercules tak menyangka jika lukisan itu adalah wajah Nabi Muhammad SAW. Namun Imam Baihaqi tidak meriwayatkan bagaimana rupa Nabi Muhammad SAW. Mungkin karena beliau berhati-hati jika suatu hari nanti ada yang membaca kitabnya, akan ada orang yang melukis lukisannya wajah Rasulullah SAW. Padahal itu jelas dilarang. Setelah Nabi terakhir diutus, dikhawatirkan sebagian orang akan menyembah Nabi Muhammad SAW tanpa ada yang bisa meluruskan mereka jika wajah Nabi dilukiskan dalam sebuah gambar. Dikeluarkan lagi sutra hitam dari pintu kelima. Tampak gambar seorang pria yang kulitnya agak kehitaman, rambutnya ikal, matanya agak cengkung ke dalam. Pandangan maniknya tajam dengan raut wajah yang serius dan sedikit galak. Susunan giginya terlihat rapi. Itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Di samping Nabi Musa alaihissalam terdapat lukisan wajah seorang pria yang mirip dengannya. Namun wajah beliau tampak lebih ramah dari Nabi Musa alaihissalam. Dialah kakak dari Nabi Musa, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Di pintu ketujuh tampak gambar seorang pria berkulit sawo matang, tidak terlalu tinggi dan ramah. Ini adalah gambaran wajah Nabi Lut alaihissalam. Pintu seterusnya pun dibuka, menunjukkan lukisan seorang lelaki. Kulitnya putih kemerah-merahan, hidungnya mancung, janggutnya tipis, gagah dan tampan. Itulah Nabi Ishak alaihissalam. Di pintu ke-9 tampak seorang pria mirip dengan Nabi Ishak, tapi bibirnya agak sumbing. Walau begitu, tetap terlihat tampan. Beliau inilah Nabi Yakub alaihissalam. Dibukalah pintu yang ke-10. Gambar seorang lelaki putih kemerah-merahan terbentang. Hidung mancung, tinggi orangnya, mukanya bercahaya, gayanya tenang dan khusyuk. Inilah kakek moyang Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi Ismail alaihissalam. Saat pintu ke-11 pun dibuka, terlihatlah wajah seorang pria mirip dengan Nabi Adam alaihissalam. Wajahnya seperti cahaya matahari yang menyilaukan. Dialah Nabi paling tampan, Nabi Yusuf alaihissalam. Dari pintu ke-12 keluar satu gambar wajah seorang lelaki dengan kulit putih kemerah-merahan. Betisnya kecil, berbadan besar, tidak terlalu tinggi, dan membawa pedang di tangannya. Itulah Nabi Daud alaihissalam. Muncul lukisan pria dengan punggung lebar dari balik pintu ke-13. Kakinya panjang dan sedang menunggang kuda. Beliau adalah putra Nabi Daud alaihissalam, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Seorang pria muda tampan, matanya indah dengan rambut tebal dan janggutnya berwarna hitam.
ada di dalam sebuah lukisan di pintu ke-14. Lukisan itu menunjukkan gambar Nabi Isa alaihissalam. Para sahabat pun bertanya dari mana Hercules mendapatkan semua gambar ini. Lalu Hercules berkata, Nabi Adam pernah meminta kepada Allah supaya memperlihatkan bagaimana wajah para nabi dari keturunannya. Lalu Allah menurunkan kepada Nabi Adam lukisan yang memuat wajah para nabi. Nabi Adam alaihissalam pun menyimpannya di dalam sebuah peti, kemudian menguburkannya di tempat matahari terbenam. Di zaman Raja Zulkarnain, ia menemukan peti itu dan mengeluarkannya dari tanah, lalu diberikan kepada Nabi Daniel alaihissalam. Hercules bersumpah dia sangat ingin masuk Islam, namun ia hanyalah hamba Allah yang terlalu lemah untuk melakukannya. Ia merasa tidak mungkin meninggalkan agamanya karena kepentingan politik tidak akan mengizinkan orang murtad menjadi Raja Bizantium. Itulah keputusan yang sangat berat baginya, dan ia tidak sanggup menanggungnya. Akhirnya, sahabat pulang ke Madinah, sedangkan Hercules tetap dalam agamanya yang dulu. Sampai di Madinah, mereka bertemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka pun menceritakan kejadian itu kepadanya. Mendengar kisah mereka, Abu Bakar pun menangis. Betapa kasihan raja itu, Allah tidak membukakan pintu hidayah kepadanya. Padahal Raja Heraklius memiliki tanda kebesaran Allah di dalam istananya. Berapa banyak orang telah masuk Islam padahal tidak ada satupun lukisan seorang nabi di rumahnya. Masalahnya, di manakah gambar-gambar itu sekarang? Wallahu a'lam bishawab. Hanyalah Allah yang Maha mengetahui segalanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.